Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ya, bagaimana pelaksanaan sholat Id? Yang pertama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat, ya, di Ramadan ini, ya. Dan ya, kalau kita tidak bisa merasakan, ya, kenikmatan berjamaah dalam ibadah-ibadah yang lain, maka mudah-mudahan di last minute, di ibadah yang paling terakhir di bulan suci Ramadan, sekaligus menutup Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Id bersama-sama, insya Allah. Dan kita berdoa, ya, dan optimis, mudah-mudahan bisa dikabulkan dan dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak, qadar Allah, dengan ketetapan Allah, ya, kondisinya masih tidak memungkinkan, maka apa yang kita lakukan? Ya, maka dijelaskan di dalam penjelasan Dewan Syariah ini, ya, dibolehkan untuk melaksanakan sholat Id itu secara bersendirian, ya, al-munfarid, ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mazhab Hanafiyah, pendapat mazhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah, semuanya bersepakat, ya, kecuali mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa tidak boleh melaksanakan sholat Id itu secara bersendirian. Jadi kalau sudah terlewat, ya, kita tidak bisa melaksanakannya secara berjamaah, maka menjadi gugur, ya, sholat Id itu buat kita, ya. Nah, tetapi madhab yang lainnya mengatakan boleh, ya, dan di sini dinukilkan, ya, beberapa pandangan para ulama dari ketiga mazhab itu berkaitan dengan kebolehannya, ya. Jadi, ya, dalam madhab Maliki, ya, di Malikiyah dikatakan dibolehkan, ya. Begitu pula dalam madhab Syafi'iyah, begitu pula dalam madhab Hanabilah, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan hal itu dibolehkan, dan itu juga fatwa dari lembaga-lembaga fatwa yang ada, termasuk diantaranya fatwa ulama Al-Lajnah Ad-Da'imah Saudi Arabia, Arab Saudi, menjelaskan hal ini adalah sesuatu yang dibolehkan, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama, meskipun sebagian tidak membolehkan. Dalilnya adalah bahwa, ya, mereka mengatakan bahwa karena yang melarang itu mengatakan syaratnya harus berjamaah, mereka kiaskan kepada sholat Jumat. Maka yang mengatakan mengatakan bahwa dia dibolehkan dilakukan sendiri, ya, secara bersendirian, kalau kita tidak bisa melakukannya secara berjamaah, mereka mengatakan tidak tepat dikiaskan sholat Id itu dengan sholat Jumat, ya, tidak tepat, karena banyak hal, ya, yang berbeda antara sholat Jumat dan sholat Id, ya, baik itu dari sisi hukumnya, hukum asalnya, ya, kemudian dari sisi hal-hal yang dilakukan, ya, khutbahnya dan seterusnya, itu ada perbedaan-perbedaan antara bahkan orang yang dianjurkan untuk hadir dalam sholat Id itu berbeda dengan sholat Jumat. Dalam sholat Id bahkan wanita-wanita yang haid sekalipun itu diperintahkan untuk keluar melaksanakan dan menyaksikan, ya, sholat Id dan dakwah, doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin pada hari Id itu. Nah, maka tidak tepat kalau dikiaskan persis harus sama dengan Jumat. Bahkan yang lebih dekat adalah
dikiaskan dengan sholat-sholat berjamaah yang lainnya, ya, yang sifatnya sunnah, ya, seperti sholat kusuf. Sholat kusuf disyariatkan secara berjamaah. Tapi kalau kita sholat gerhana maksudnya, ya, tapi kalau dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melaksanakannya secara berjamaah, maka sholat kusuf itu, sholat gerhana itu bisa kita lakukan secara munfarid, secara personal, sendiri-sendiri di rumah kita. Maka ya, dalam mazhab Syafi'i secara jelas, ya, salatul Id tushra'u lil munfarid fi baitihi, dibolehkan dilakukan di secara personal di rumahnya, ya, atau di tempat yang lain, ya. Nah, bagaimana, ya, pelaksanaannya? Ini agak panjang penjelasannya, ya. Bagaimana pelaksanaannya, ya, tata cara pelaksanaan sholat Id, ya. Adapun panduan pelaksanaan sholat Id dan ibadah yang terkait, ya, ibadah Id, pertama, sholat Id yang dilakukan di rumah tidak berbeda dengan sholat Id yang dilakukan secara berjamaah dari sisi tata caranya. Jadi tata caranya sama saja. Ya, nah, ini dinukilkan perkataan Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Baihaqi, ya, dalam Ma'rifah as-Sunan wal Athar. Ya. Qala Syafi'i wa nahnu naqul idza shallaha ahadun shallaha kama yaf'alu al-imam yukabbiru fil ula sab'an wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'ah. Jadi sama saja. Pelaksanaan salatnya itu sama dengan pelaksanaan secara berjamaah. Jadi pada rakaat yang pertama kita 7 kali takbir, kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Ya. Begitu pula dalam penjelasan Ibnu Qudamah, ya, meskipun dalam penjelasan di situ beliau menukilkan beberapa versi yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sholat sunnahnya 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Ada yang mengatakan tidak, sama dengan kalau seseorang itu tidak mendapatkan sholat Jumat, harus diganti dengan melaksanakan sholat duhur. Jadi sholat Id itu diganti dengan 4 rakaat. Sebagian mengatakan seperti itu, tapi yang kuat pendapat jumhur itu mengatakan bahwa melaksanakan sholat seperti yang dilakukan oleh jamaah ketika dilaksanakan sholat Id itu secara berjamaah. Yang menjadi masalah adalah khutbahnya. Apakah kalau kita sholat sendiri ada khutbah? Nah, penjelasan para ulama, kalau dilaksanakan secara sendirian maka tidak perlu disertai dengan khutbah. Dan itu yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Beliau mengatakan tidak perlu disertai dengan khutbah. Dan ini juga yang difatwakan dalam fatwa Lajnah Daimah, dikatakan tanpa disertai dengan khutbah. Ya. Disertai dengan khutbah. Nah, bisa juga dilaksanakan jika dalam satu rumah terdapat beberapa orang, maka dibolehkan sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah. Sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya. Beliau menjelaskan, amara Anas bin Malik maulahum ibna Abi Utbah bizawiyah fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli Misr wa takbirihim. Anas bin Malik yang tinggal di sudut kota Basrah mengumpulkan keluarga dan anak-anak beliau, ya, dan memerintahkan maula beliau yaitu Ibnu Abi Utbah untuk menjadi imam dan melaksanakan sholat seperti pelaksanaan sholat dan takbir penduduk kota. Karena Anas bin Malik ini tinggal di penghujung kota, di kota Basrah, di sudut kota Basrah, maka beliau tidak sempat untuk melaksanakannya bersama dengan kaum muslimin. Maka beliau sholat bersama dengan keluarga. Maka ini juga menjadi dalil yang kuat dibolehkannya kita melaksanakan sholat Id ketika kita tidak bisa melaksanakannya secara bersamaan, berjamaah dalam jumlah yang besar di lapangan atau di masjid yang besar, maka kita boleh melakukannya bersama dengan keluarga kita. Nah, penjelasannya apakah harus ada khutbah? Yang pertama, khutbahnya ini sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah. Tetapi dalam sebagian penjelasan yang saya baca, ya, meskipun tidak disebutkan di sini, sebagian mengatakan kalau mau khutbah silahkan, ya, kalau mau khutbah silahkan. Maka karena memang khutbah itu salah satu maksud, ya, maksud dalam sholat Id. Dalam sholat Id yang Rasulullah lakukan, ketika beliau selesai menyampaikan khutbah, beliau turun dan mengunjungi wanita-wanita dan menyampaikan pesan nasihat. Jadi memang ada nasihat, ada nuansa nasihat dalam sholat Id itu.
Maka kalau boleh saja ya pada saat kita sholat berjamaah bersama dengan keluarga inti kita di rumah, ya setelah kita sholat kita menyampaikan nasihat-nasihat. Adapun khutbah secara resmi seperti kalau berjamaah, maka ini hukumnya ya tidak menjadi sebuah kewajiban seperti yang diwajibkan pada sholat Jumat. Adapun ibadah-ibadah yang terkait dengan pelaksanaan hari Id, maka tetap dilaksanakan sebagaimana petunjuk yang diajarkan. Memperbanyak takbir ya. Ini tetap bisa kita lakukan meskipun kita di rumah. Ya, menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, mandi. Ya, jangan dikata kita di rumah sholat tidak usah mandi, memakai pakaian yang bersih. Ya, ini tetap ya. Ya, bahkan kata para ulama yang tidak sholat Id pun, ya ini bedanya dengan Jumat. Kalau yang Jumat itu yang diwajibkan itu adalah orang yang menghadiri Jumat saja. Tapi untuk sholat Id, karena nuansanya adalah kegembiraan, nuansanya kita merayakan hari yang penuh dengan kebahagiaan, maka semua, bahkan yang tidak pergi sholat Id pun atau yang tidak melaksanakan sholat Id pun diperintahkan untuk mandi. Ya. Memakan kurma atau ya tidak berpuasa sejak pagi hari pada sholat Idul Fitri dan lainnya ini disunahkan. Nah, ini juga berkaitan dengan meminimalkan kemudaratan penyebaran COVID, maka semaksimal mungkin ya menerapkan social distancing, physical distancing, ya seperti arahan ya para tenaga kesehatan, ahli kesehatan ya, membatasi untuk bersalaman, apalagi berangkulan ya. Dan ini bisa kita ganti dengan mengucapkan tahniah ya, dan ini memang disyariatkan, disunnahkan, taqabbalallahu minna wa minkum ya, dan begitu pula dengan kegiatan kunjungan dan ziarah ya, ini mungkin kalau masih berlangsung ya ini harus kita batasi, jangan sampai ya nuansa Id ini menjadi penyebab, nas'alullah as-salamata wal afiyah ya, berkembangnya atau bertambahnya virus ini.